Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Video kali ini adalah tentang praktik diseminasi tentang mengenal budaya positif, keyakinan kelas, dan praktik baik restitusi yang saya lakukan. Sebelum melakukan diseminasi, saya melakukan beberapa tahap persiapan, yaitu yang pertama berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait diseminasi yang akan saya lakukan. Selain itu, saya juga membuat materi yang akan saya pergunakan untuk diseminasi. Persiapan selanjutnya adalah mencetak berkas-berkas yang dibutuhkan untuk diseminasi, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta membagikan undangan diseminasi kepada rekan guru. Nah, rencana pelaksanaan diseminasi ini melalui beberapa tahap. Yang pertama, menginformasikan tujuan diseminasi. Yang kedua, memberikan pertanyaan pemantik tentang budaya disiplin dan posisi kontrol guru. Yang ketiga, membagikan pemahaman tentang disiplin positif, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, restitusi, dan segitiga restitusi. Langkah keempat yaitu membagikan pengalaman praktik baik restitusi yang telah dilakukan. Yang kelima, mengajak rekan guru untuk melakukan praktik restitusi. Yang keenam, kesimpulan, dan yang ketujuh adalah refleksi. Berikut dokumentasi pelaksanaan diseminasi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis 15 Agustus 2024, kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi guru, mengenal posisi kontrol, keyakinan kelas, dan praktik baik restitusi. Saya mau ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia untuk hadir di sini. Dan baik kepada Ibu, terkait untuk kegiatan hari ini, tujuannya yaitu nanti Bapak dan Ibu bisa memahami posisi kontrol seorang guru, bisa memahami juga keyakinan kelas, dan nanti ada kegiatan praktik baik restitusi. Nanti Bapak dan Ibu akan mempraktekkan di sini. Restitusi itu yang seperti apa sih? Nanti ada kegiatan seperti itu. Namun sebelum itu dimulai, mari kita buka terlebih dahulu kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum saya menyampaikan apa itu posisi kontrol, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan terlebih dahulu. Membayangkan ini dia. Yang pertama, apa yang akan saya katakan jika ada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran? Padahal dia sudah ditegur sama jenengan, sekali sudah, dua kali sudah, tapi masih tetap tidak memperhatikan. Kira-kira apa yang akan jenengan katakan? Yang kedua, apa yang akan saya lakukan jika ada siswa yang membolos di jam pelajaran saya? Yang ketiga, menurut saya, menurut Bapak dan Ibu, siswa itu kalau tidak memperhatikan pelajaran, kalau membolos itu karena apa? Jadi kata kunci di nomor 1 adalah katakan. Nanti Bapak Ibu bakal ngomong apa siswa-siswanya kalau ada yang tidak memperhatikan. Kata kunci di nomor 2 adalah lakukan. Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau ada siswa-siswi yang membolos? Bapak dan Ibu bisa menjawab pertanyaannya di kertas ini. Disampaikan apa hasil gambaran bisa nggak tentang 3 pertanyaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pendapat dari saya mengenai 3 pertanyaan sebelumnya. Yang pertama, ada apa yang saya katakan jika ada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran meski sudah ditegur. Kalau saya akan mencoba untuk menegur kembali untuk kesekian kalinya. Kemudian jika masih tidak memperhatikan, saya biasanya akan bertanya tentang materi hari itu dan mengajak siswa lain untuk mengeluarkan pendapatnya supaya yang tadi tidak memperhatikan kembali memperhatikan. Yang kedua, apa yang saya lakukan jika ada siswa yang membolos di jam pelajaran saya? Jika ada yang membolos, biasanya saya setelah pelajaran saya akan memanggil siswa tersebut, kemudian menanyakan alasannya mengapa membolos, dan setelah saya tahu, kemudian saya akan sedikit memberikan tugas untuknya sebagai ganti karena tidak mengikuti pelajaran. Yang ketiga, menurut saya siswa tidak memperhatikan pelajaran atau membolos karena mungkin mereka satu kurang suka dengan pelajarannya karena tidak semua siswa menyukai pelajaran tertentu, dan atau mungkin dari cara mengajar guru tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus. Dan selanjutnya Pak Prof. Ini bukan sembarang pendapat, ini pendapat guru BK ini. Jadi pasti isinya daging semua ini pendapatnya ini. Boleh Pak, baca silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putro dari kelompok 2. Pertama ya, apa yang saya katakan jika ada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran meski sudah ditegur. Ya, itu kan ada beberapa banyak faktor ya, mungkin sudah ngantuk atau sudah bosan atau pengen ikut temennya ke kantin. Nah, di sini kadang saya ya itu ada ice breakingnya biar dia tidak cepat bosan. Nah, itu yang pertama. Dan apabila itu tidak mempan, ice breaking itu tidak mempan dan siswa itu sudah keterlaluan, kadang saya pendekatan lebih intens atau lebih berdialog. Jadi kita panggil anaknya, kita ngobrol secara 4 mata atau 8 mata apalagi ada kita anak tidak susah ditegur ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya lakukan jika ada siswa yang membolos di jam pelajaran saya? Yang pertama, dinasehati dan diterangkan tata tertib sekolahan tadi. Apabila itu tidak manjur, ya itu ya dikasih pencerahan tentang imbasnya atau negatifnya dari dampak membolos atau tidak ikut pelajaran. Nah, kan ada banyak benda-benda. Dan yang ketiga, menurut saya siswa yang tidak memperhatikan pelajaran atau membolos karena ada 3 macam ya. 1, bosan dengan pelajaran. Yang kedua, takut dengan gurunya. Yang ketiga, terbawa oleh teman atau tidak terprovokasi. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, lanjutnya Bu Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya. Yang pertama, apa yang saya katakan jika ada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran tersebut. Hal yang saya katakan kepada siswa yang tidak memperhatikan yaitu menanyakan terlebih dahulu kenapa, apakah ada kesulitan dari siswanya sehingga tidak fokus di pelajaran saya. Nah, kalau misalnya sudah ditanya, nanti kan siswa akan menjawab apakah faktornya itu kan ada beberapa faktor anak itu tidak memperhatikan ya, itu nanti dijawab dipertanyakan juga. Lalu dari jawaban siswa tersebut saya berusaha untuk mencari solusi agar misalkan contohnya seperti ini, kalau misalnya siswa jawabannya itu mengantuk seperti itu, saya biasanya mengasih solusinya itu untuk keluar dulu ke WC untuk cuci muka dan kembali lagi ke kelas seperti itu. Jadi lebih ke mempertanyakan siswa tersebut kenapa tidak fokus dan mencari solusi agar semua kegiatan pembelajaran itu kondusif seperti itu. Yang kedua, apa yang saya lakukan jika ada siswa yang membolos di jam pelajaran saya? Jawabannya, yang saya lakukan jika ada siswa yang membolos yaitu menanyakan keberadaan siswa tersebut, apakah ada di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Jadi kan biasanya anak-anak itu tahu ya Bapak Ibu, kalau saya si A itu kemana, ke kantin misalkan. Kalau misalnya ke kantin kan saya itu biasanya lebih ke satu ketua kelas untuk memanggil. Kalau misalnya tidak ketahui keberadaannya itu biasanya saya itu mencari terlebih dahulu dan menanyakan ke wali kelas beserta BK untuk bersama-sama mencari siswa tersebut. Takutnya siswa tersebut emang membolos, jadi keluar sekolah gitu Bapak Ibu. Jadi kan orang tua itu memanai kita untuk menjaga anak-anak. Ketika kita masuk kelas ternyata tidak ada, kan berarti kita juga diberi tanggung jawab untuk mencari siswa tersebut. Seperti itu. Terus yang ketiga, menurut saya siswa yang tidak memperhatikan pelajaran atau membolos itu karena apa? Ini sebenarnya panjang ya jawabannya, karena memang Setara kuliah 4 SKS ya. banyak beberapa hal dan kondisi, bisa jadi itu dari faktor anaknya atau dari faktor kitanya gitu. Kalau misalnya dijelasin satu-satu ya panjang sekali Bapak Ibu, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini juga pasti tahu gitu. Faktor-faktornya itu sudah disebutkan oleh Pak Putro dan misalkan mengantuk atau gurunya itu tidak SBK kan kadang anak itu kalau di jam terakhir itu kan bosan mengantuk. Nah itu kan kadang ada beberapa guru yang
bisa memperhatikan itu kayak gitu. Nah, itu sih salah satunya. Oke, ya terima kasih. Terima kasih Bu. Ini tepuk luar biasa sekali. Masya Allah. Padahal baru bergabung di Binus berapa bulan ya, tapi sudah ini banget. Justru baru bergabung. Masih. Jawabannya Bu Silvi nanti ya, sudah lama banget bergabung di sini. Belum bertemu dengan Pak Rasmi. Oke, mewakili semuanya di sini. Makanya jawabannya orang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan untuk yang pertama apa yang saya katakan jika ada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran meski sudah ditegur. Biasanya saya dekatkan, terus saya tanyakan kenapa Mas enggak memperhatikan pembelajaran hari ini, terus lalu kenapa ngantuk? Kalau enggak saya anaknya tuh suruh ke depan berdiri, apalagi untuk pembelajaran matematika. Kan saya kan jadi apa yang saya terangkan pasti kan kalau semisal dari apa yang saya jelaskan nanti untuk berkelompok dan dari ada beberapa siswa yang memperhatikan atau paham dengan pembelajaran saya, nanti saya kumpulkan, terus dari teman yang bisa menjelaskan atau memperhatikan itu dari pembelajaran saya nanti bisa mengesan atau membagi apa yang anak yang bisa memperhatikan atau yang bisa pelajaran yang tadi yang diajari bisa di-share ke anak yang belum paham. Ini lanjut untuk nomor 2, apa yang saya lakukan jika ada siswa yang membolos di jam pelajaran saya. Biasanya untuk yang membolos, saya minggu depannya tuh tanyakan kembali kenapa minggu kemarin tidak masuk pembelajaran saya. Lalu kenapa tidak masuk? Lalu jika berkali-kali tidak masuk lebih dari 2 kali, kan pasti ada kontrak belajar awal. Nah, kalau misal dari kontrak belajar kita itu, maksimal 2 kali atau 1 kali gak berangkat, nanti ada sanksinya. Lalu yang telat juga ada yang sanksi dari apa yang misal telat berapa menit, kontraknya kan 10 menit atau 15 menit. Nah, nanti dikasih sanksinya, misal dikasih soal-soal dari apa yang di papan tulis saya berikan, biar anak-anaknya itu jera, jadi malu sama anak-anak yang sudah belajar di depannya. Nah, lanjut untuk nomor 3, menurut saya siswa tidak memperhatikan pelajaran atau membolos karena mungkin pembelajaran yang menonton, pembelajarannya atau strateginya yang menonton, lalu anaknya bosan atau mengantuk, atau apalagi kalau pelajaran matematikanya itu jam pelajaran siang. Gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu Lia. Guru yang Fatona. Guru profesional. Ya kan ada juga berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan jawaban dari 3 pertanyaan yang Bu Diana ajukan tadi. Yang pertama, apa yang akan saya katakan jika ada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran meski sudah ditegur? Biasanya kalau pelajarannya saya ada siswa yang tidak memperhatikan itu saya tanyakan materi yang saya jelaskan. Ya, jadi Mas, Mbak sudah paham dengan materi yang dia jelaskan, karena jelas kalau dia tidak memperhatikan pasti dia tidak akan bisa menjawab. Kadang anak yang sudah memperhatikan saja ditanya pasti tidak bisa menjawab. Nah, itu biasanya yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, apa yang saya lakukan jika siswa membolos di jam pelajaran saya? Kalau di jam pelajaran saya, biasanya di awal pembelajaran saya sudah membuat kontrak pelajaran saya membolos, entah itu ke kantin atau mungkin keluar tanpa izin. Biasanya 2 kali dilakukan, maka tidak saya izinkan ikut di pembelajaran berikutnya. Biasanya kalau 1 kali, yang saya lakukan adalah saya tegur dulu, kemudian saya peringatkan. Jika minggu depan masih diulangi, maka minggu depannya tidak saya perbolehkan untuk mengikuti pembelajaran saya. Kemudian yang ketiga, menurut saya siswa tidak memperhatikan pelajaran atau membolos karena yang pertama kurang menyukai mata pelajaran yang saya ajarkan. Kebetulan saya ngajarnya materinya ada hitungannya. Biasanya siswa itu kan males, apalagi di jam-jam akhir. Nah, faktor yang berikutnya juga karena siswa ngantuk ya, banyak akhirnya
dia memutuskan dia tidak memperhatikan, ngantuk ya. Jadi apalagi kalau jamnya jam rawan antara jam ke-8 sampai jam ke-12 itu rawan sekali siswa tidur ya. Jadi menurut saya itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru amanah. Selanjutnya dari Ibu Fatri, silakan. Ini guru PKN, memang sengaja dihadirkan ini guru PKN ada dua. Belum belum. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau bisa jawabannya tidak sesuai dengan apa yang Itu terlalu harapan dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan dulu, nama saya Fatih Iya. Panggilannya Bu Fatih. Iya sudah. Ini untuk jawaban tiga pertanyaan dari yang dia ajukan kepada kita semua. Nomor 1, apa yang saya katakan jika ada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran meski sudah ditegur? Katakan jadi saya ini mengucapkan kata-kata yang ya dikatakan ke siswa. Nah, jadi kalau saya katakan, nah, yang pertama ya, nah, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa tidak memperhatikan? Apakah penjelasan ibu ini kalian kurang paham? Itu katakan katakan. Nah, yang kedua, apa yang saya lakukan jika ada siswa yang membolos di jam pelajaran saya? Yang saya lakukan jika siswa membolos di jam pelajaran saya, yang pertama adalah bertanya dulu alasannya. Nah, itu dari faktor saya sebagai guru ya, dan faktor kenapa siswa itu membolos. Apakah misalnya jadi tim OSIS ya, maaf ya, anggota OSIS atau pramuka itu, atau membolos karena faktor teman ya, atau membolos karena faktor saya sebagai seorang guru belum menjelaskan kurang paham itu. Yang ketiga, menurut saya siswa tidak memperhatikan pelajaran atau membolos karena apa? Yang pertama, cenderung sibuk bermain HP. Yang kedua, melamun, pikirin Pak Putro mungkin ya. Yang ketiga, ya, tidur karena mengantuk ya. Kemudian dari faktor guru mungkin dalam cara mengajar nggak mungkin ya, seringnya ya Pak ya, yang cenderung membosankan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bu Silvi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang tadi diberikan Bu Dian di awal. Sebenarnya mohon maaf kalau jawaban saya sedikit jahat dan sedikit saklek ya, karena bagi saya Itulah saya. bagi saya 3 pertanyaan yang diberikan Bu Dian itu termasuk dalam salah satu contoh Pancasila Bu Dian. Ya, jadi saya yang pertama, apa yang saya katakan jika ada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran meski sudah ditegur? Seperti jawaban Bapak Ibu guru yang lain, apabila pertama kali mereka tidak memperhatikan mungkin akan ditegur seperti biasa. Mas Mbak tolong perhatikan. Yang kedua, kalau sudah seperti itu lagi berarti harus ditegur dan diberi sanksi. Contohnya suruh menjelaskan apa yang tadi saya jelaskan di depan. Nah, yang ketiga, biasanya saya mengucapkan kalimat atau kata-kata, Mas, Mbak, bisa minta tolong tutup pintu dari luar? Kalau nggak mau, berarti saya yang tutup pintu dari luar. Seperti itu. Ya, jadi itu yang saya katakan pada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran. Lalu, yang kedua, apa yang saya lakukan jika ada siswa yang membolos di jam pelajaran saya? Nah, untuk yang nomor 2, untuk siswa yang membolos di jam pelajaran saya, di pertemuan pertama mereka tidak masuk, maka akan saya tegur. Di pertemuan kedua ditegur dan saya beri sanksi. Dan yang ketiga, tidak saya izinkan ikut pelajaran selama 1 semester sebelum tanda tangan surat pernyataan. Jadi ada tanda tangan pernyataan antara saya dan dia.
harus ada agar tidak saling menyakiti dan disakiti. Kemudian pertanyaan terakhir, menurut saya siswa tidak memperhatikan pelajaran atau membolos karena yang pertama sama dengan Bapak Ibu guru yang lain mungkin tidak tertarik dengan pelajaran, apalagi PPKN pelajaran yang dari SD kata anak-anak boseni dan saya sering dapat di jam terakhir. Jadi mereka tidak tertarik dengan pelajaran PPKN. Yang kedua bosan, yang ketiga mungkin gurunya monoton. Dalam arti monoton, kadang kalau sudah di jam-jam siang, jujur saya sebagai guru nerangin 2 jam di jam siang sudah sangat lelah karena kita ngajarin pagi. Nah, mungkin itu yang membuat mereka bosan dan malas untuk tidak memperhatikan pelajaran. Dan yang terakhir itu karena memang siswanya sendiri malas, tidak mau ikut pelajaran. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya sekarang sudah saya. Iya kayak modal. Saya malu-malu. Ada sekelas dulu nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban saya dari 3 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, apa yang saya katakan jika ada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran meski sudah dibuat? Yang pertama mungkin akan saya tanyakan dulu Mas Bel, mungkin lagi mikirin apa? Apa kalau misalnya kali aja, soalnya anak-anak SMA itu biasanya lagi kepikiran sama hal yang lain. Contohnya kalau sakit hati dan lain sebagainya, akhirnya tidak memperhatikan guru yang sedang itu Pak. Setelah itu saya tanyakan terkait kenapa tidak memperhatikan. Setelah 2 pertanyaan itu baru saya pertegas dengan pertanyaan terkait apa yang sedang saya bahas. Setelah memang tidak bisa menjawab, nanti baru saya beri nasihat terkait bahwa kita itu di pembelajaran itu harus memperhatikan, karena itu juga yang memperhatikan saja kadang lupa, apalagi yang tidak seperti itu. Terus untuk jawaban nomor 2, apa yang saya lakukan jika ada siswa yang membolos di jam pelajaran saya? Yang pertama, saya minta salah satu siswa untuk mencari. Setelah itu, misal masih di sekolah bisa ditemukan. Kalau memang tidak ditemukan, nanti saya suruh kabari, karena memang di sini kan diperbolehkan untuk HP ya. Jadi bisa dikabari baik lewat pribadi atau lewat grup. Setelah itu menanyakan alasan kenapa pergi atau membolos di jam pelajaran. Terus memberi nasihat dan peringatan. Ya, paling itu terkait masalah tersebut. Setelah peringatan memang tidak ada hal yang lain atau masih tetap dilakukan, baru tidak diperkenankan untuk mengikuti pelajaran. Terus untuk jawaban yang nomor 3, menurut saya siswa tidak memperhatikan pelajaran atau membolos karena yang pertama tidak tertarik dengan mata pelajaran, khususnya bahasa Indonesia ya. Mayoritas semua enggak, mayoritas di semua siswa itu Pak, Bu, panjang-panjang bacaannya seperti itu dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kurang tertarik dengan guru yang mengampu. Ya mungkin kalau di sini alhamdulillah masih muda-muda ya. Masih muda-muda mungkin banyak yang tertarik dengan guru. Terus yang ketiga, metode yang digunakan oleh guru biasanya monoton dan cenderung membosankan. Ya. Dan yang keempat, siswa yang memang punya kecenderungan malas untuk belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait jawaban saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian terakhir sekarang. Iya. Kajian terakhir. Sekalian penyimpulan. Ya, sekarang bisa mulai. Kalian melakukan dari ujung sampai ujung ya. Saya tak tahu juga dari kegiatan yang ada di sekolah ini. Saya oleh juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya dari absensi tadi. Saya akan mencoba menjawab ya dari 3 pertanyaan yang mungkin agak gimana gitu ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya katakan jika ada siswa yang tidak memperhatikan pelajaran meski sudah ditegur? Saya belajar bupati, kata-kata, katakan, kata itu banyak, ada kata pertanyaan, pernyataan, ya. Makanya di sini tindakan yang saya lakukan pertama, yang saya katakan adalah kata pertanyaan.
Misalkan, kenapa tidak memperhatikan? Apakah saya tidak perhatian? Tidak. Saya catat. Tak tanyakan dulu, misalkan kenapa tidak memperhatikan. Dari situ kan ada beberapa faktor yang dinyatakan, misalkan Pak saya ngantuk atau apa, dan disitu nanti ada tindak lanjut di pertanyaan yang kedua. Kemudian setelah ditanyakan, kalau anaknya tidak memperhatikan lagi, biasanya saya panggil ke depan, Mas, saya katakan lagi menggunakan kalimat perintah. Tadi kalimat pertanyaan, kata-kata pertanyaan, yang kedua kata-kata perintah. Mas, duduknya pindah ke depan. Ya, kemudian biasanya alhamdulillah ya di kelas saya kebanyakan pada memperhatikan semua. Karena setiap terakhir pelajaran semua catatan saya nilai. Jadi otomatis anak yang tidak memperhatikan pun di minggu berikutnya akan mengikuti temannya. Seperti itu. Itu metode saya yang saya dapat dari barat. Ya itu mungkin seperti itu untuk pertanyaan pertama. Biasanya terakhir anak yang saya tindak itu tak tanya tentang pelajaran. Coba Mas, kamu jelaskan tadi apa belum jelaskan. Kalau tidak mudeng, saya kasih saran. Makanya kalau ada pelajaran, perhatikan. Ya walaupun yang nakal sedikit, setidaknya kamu ada yang masuk untuk bekal ke depannya. Karena biasanya di TSM ya, pelajaran pertama di pertemuan pertama saya materi itu diperuntukkan untuk mendukung praktek di pertemuan kedua. Makanya ketika di materi tidak perhatikan, nanti di prakteknya kelihatan juga. Kemudian lanjut pertanyaan kedua, apa yang saya lakukan jika ada siswa yang membolos di jam pelajaran saya? Biasanya saya akan menanyakan ke teman kelasnya, ada yang tahu enggak? Ada perhatikan. Nanti saya minta tolong ke anaknya, tolong diperhatikan. Kalau anaknya nanti datang, biasanya saya tindak. Karena ditanya lagi kenapa kamu bolos, ya mungkin sedang makan ya, belum selesai mungkin bisa masuk ke kelas, atau mungkin karena memang tidak suka dengan pelajaran, atau mungkin memang pribadinya seperti itu, nggak mau masuk ke dalam kelas ya, melihat kayak apa kayak kepenakan apa bunda terus gue, mungkin ada seperti itu. Tindakannya nanti biasanya ada semacam tanya catatan dulu, coba lihat catatan kamu kemarin ada juga catatannya, misalkan yang kemarin saya kasih tugas kerjakan tidak, kalau misalkan tidak baru saya tindak. Biasanya kalau di TSM itu tak suruh push up ya, tapi kalau melihat anak yang mungkin ada riwayat yang retak, tak suruh sit up. Nanti temennya suruh untuk istilahnya megangi, karena kebanyakan di kelas saya itu siang ya. Jadi kalau udah olahraga sit up biasanya dia akan seger lagi ya, karena detak jantungnya meningkat. Nah, jika tidak ketemu, biasanya saya akan melaporkan ke wali kelas dulu untuk menghubungi anaknya, kemudian disuruh menghubungi saya di hari berikutnya atau di hari itu ketika ada waktu. Nanti kita treatment, saya treatment di kelas atau mungkin di ruangan, biar nanti baik di pelajaran saya ataupun di pelajaran guru yang lainnya itu bisa mengikuti dengan baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga, menurut saya siswa tidak memperhatikan pelajaran atau membolos karena apa? Pertama, biasanya karena pribadi siswa yang malas belajar. Ya, jadi memang dari dulunya itu memang bahasanya ngomongin bos saya apa ya, double malas belajar, sementing makanya makan top bolos. Nah, dari malas belajar itu nanti akan menambah permasalahan di anak itu. Apa nambahnya? Tidak tertarik dengan mata pelajaran. Karena sudah malas, kemudian tidak tertarik di mata pelajarannya, atau mungkin khusus di mata pelajaran apa. Kemudian setelah malas atau misalkan tidak suka dengan mata pelajaran, akan timbul lagi pengaruhnya lagi apa? Proses KBM yang membosankan. Ya, karena tidak tertarik, rasa membosankan. Seperti apapun guru memberikan ice breaking, memberikan candaan di situ untuk menghidupkan suasana kelas, karena anaknya sudah mulai dari tadi tahap malas belajar, tidak tertarik dengan materi, akhirnya timbul yang namanya proses KBM membosankan. Jadi proses KBM membosankan menurut saya bukan harus dari gurunya yang salah, bisa dari anaknya memang bawaannya sudah seperti itu, jadi orangnya ya. Iya. Nah, setelah merasakan proses KBM membosankan, ya tahap selanjutnya yang akan dirasakan siswa apa?
biasanya tidak cukup tenaga untuk melakukan KPM. Nanti itu ada kegiatan mungkin di malam harinya, begadang, kontrol dari orang tuanya kurang, sehingga sampai sekolah bahasanya ANIP digede-gede, sampai sini moodnya udah swang-swing ya, akhirnya tidak minat untuk belajar. Ya selanjutnya, karena memang dia sudah malas, tidak tertarik dengan pelajaran, membosankan, biasanya terpengaruh teman. Terus Bayu, Handin Bayu, akhirnya dia tidak mengikuti pelajaran, ya membolos, bahkan di kelas pun bisa berbicara dengan teman. Kalau saya mau kenal wis, mereka ngumpul di atau mungkin bahas sesuatu di WA, di HP, atau mungkin membahas sesuatu yang hobinya mereka berdua. Dan yang terakhir, yang mungkin ini bisa jadi tolak ukur kita semua ya, sebagai guru dan istilahnya pengajar. Biasanya ada faktor wali kelas yang kurang mendisiplinkan anak. Ketika kita sudah mengajar anak tersebut, kita melaporkan anak tersebut ke wali kelas, dan tindakan apa yang akan dilakukan wali kelas sesuai tidak dengan harapan kita sebagai guru, agar anak itu bisa memperhatikan dan sebagainya. Nanti setelah wali kelas kan bisa rujukannya ke BK, kesiswaan, kepala sekolah, kemudian bidang pembiayaan. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mohon maaf jika panjang lebar dan tidak ada kalinya, ya karena itu rumus untuk luas. Saya akhiri untuk presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan. Ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah menyampaikan pendapat kepada Ibu, dan kalau diperhatikan jawaban Bapak dan Ibu ini jawabannya sangat positif sekali. Artinya apa? Ini sebetulnya adalah kasus ketika anak tidak disiplin. Dan yang Bapak Ibu lakukan ini tidak langsung menghukum anak, tidak langsung ngomong kasar ke anak, tapi Bapak dan Ibu ada inisiatif untuk bertanya dulu, ada apa yang terjadi. Kadang ada guru yang langsung main hukum aja, tidak mau mendengarkan penjelasan siswa, tidak mau bertanya, langsung di mata ibu salah ya kamu salah. Tapi tidak dengan Bapak dan Ibu bertanya dulu. Bahkan ketika ada yang membolos, Bapak dan Ibu ada inisiatif untuk mencari. Itu artinya Bapak dan Ibu peduli dengan siswa-siswa Bapak Ibu semua. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Positif sekali loh Bapak dan Ibu, luar biasa. Ketidakdisiplinan siswa, kaitannya kemudian bagaimana cara kita mengontrol. Ada 5 posisi kontrol guru ketika berhadapan dengan ketidakdisiplinan siswa. Yang pertama itu penghukum, guru sebagai penghukum. Guru tipe ini ketika ada siswa yang melakukan ketidakdisiplinan, dia akan langsung menghukum. Kamu salah, rusak, seperti itu. Ada siswa terlambat misalnya, tahu terlambat, sini langsung ngepel. Nah, itu adalah guru tipe penghukum. Alhamdulillah di jawaban Bapak Ibu semua tidak ada yang seperti itu. Semuanya bertanya dulu. Itu luar biasa sekali. Itu tipe penghukum. Selanjutnya ada posisi kontrol lainnya. Kalau gambarnya seperti ini, kira-kira apa ya Bapak Ibu? Nangis. Nah, ini gambaran siswanya. Posisi kontrol gurunya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Ada yang punya gambaran seperti apa maksudnya ini? Kalau seperti itu lebih ke penghukum, karena penghukum tidak hanya fisik tapi juga verbal. Tapi kalau membuat rasa bersalah ini dilakukan dengan sangat lembut sekali. Tidak perlu berteriak, cukup ciptakan suasana hening, lalu dipandang siswanya, dibuat merasa bersalah dengan kalimat yang pendek aja. Ibu kecewa sama kamu. Ada yang pernah melakukan seperti itu? Ada. Kadang kita kan sudah terlalu letih untuk marah-marah, sudah terlalu lelah untuk ngomong macam-macam. Udahlah cukup, anaknya dipanggil, kita dudukkan. Ibu kecewa sama kamu nanti. Udah, singkat padat, tapi bagi siswa itu rasanya sampai ke hati. Seperti itu. Berkinding langsung. Kalau punya hati. Saya yakin Bapak dan Ibu pasti pernah melakukan seperti ini, membuat siswa merasa bersalah, pasti pernah. Dan saya pun juga pernah melakukan seperti ini Bapak Ibu. Tapi ternyata ini ada efek sampingnya. Kita
kadang kan pengennya siswa merasa bersalah ya, mengakui kesalahan dia. Tapi dengan seperti itu justru efek sampingnya adalah siswa akan merasa dia tidak berharga. Dia akan merasa hina. Apalagi ketika yang ngomong itu wali kelas yang dia kagumi, wali kelas yang dia sayangi gitu ya. Tiba-tiba kan ya dihadapkan langsung, tiba-tiba orang yang dia sayangi ngomong kecewa, itu kan rasanya akhirnya siswa merasa rendah diri. Itu efek sampingnya ternyata Bapak Ibu. Lanjut, posisi kontrol selanjutnya ketika menghadapi ketidakdisiplinan siswa adalah sebagai teman. Kalau sebagai teman ini berarti Bapak dan Ibu memposisikan diri akan membantu siswanya. Udah Mas, gak apa-apa, nanti membantu. Misalnya, ketika misalnya ada aduan nih, misalkan ternyata jam pelajaran kamu tuh bolos, kamu laporan nih sama Bu Zahla misalnya. Lalu anaknya nggak bisa lah, terus Bu Zahlanya memposisikan diri sebagai teman. Gak apa-apa Mas, nanti membantu kamu. Itu sebagai teman yang selalu melindungi siswanya. Walaupun siswanya tidak disiplin. Lanjut, posisi kontrol selanjutnya adalah pemantau. Kalau pemantau ini dia berdasarkan data-data, tidak banyak bicara, tapi kalau ada anak yang nggak tertib dicatat. Dia punya jurnal sendiri, punya catatan lengkap, kapan harinya, kapan tanggalnya, dia catat semua itu. Nanti ketika suatu saat dibutuhkan, catatan itu dikeluarkan. Buktikan nggak disiplin gini. Berarti kalau tipe pemantau itu adalah tipe yang mengandalkan catatan data-data. Kalau di sini biasanya di rapat, mungkin rapat kenaikan kelas atau rapat apa gitu, itu wali kelas biasanya seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol berikutnya, manajer. Ini bukan Bu Fatih ya, bukan. Bu Fatih kan dikenal sebagai manajer di Indonesia. Ya, tapi bukan. Maksudnya adalah posisi kontrol guru sebagai manajer berarti guru itu bersama-sama dengan siswa. Bersama-sama untuk apa? Mendampingi siswa, mencari solusinya bersama-sama, lalu membantu siswa supaya dia bisa kembali dalam versi yang lebih baik. Jadi setelah berbuat salah, kadang kan kalau habis berbuat salah kan rasa malu, rendah diri. Nah itu posisi guru itu harus bisa membuat siswa supaya meyakinkan lagi, gak apa-apa kok mbak, gak apa-apa mas, berbuat salah wajar, kayak kembali lebih kuat. Ini sebagai manajer, comeback stronger katanya. Gitu. Dan tentu saja dari kelima posisi kontrol ini yang diharapkan adalah yang mana Bapak Ibu? Yang diharapkan ada pada guru, manajer. Betul sekali. Bagaimana kita merangkul siswa, membantu mereka mencari solusinya, bukan mendikte solusi ya. Kamu harus gini, tidak. Tapi kita bantu untuk mencari, lalu kita kuatkan supaya mereka bisa hadir lebih kuat dalam versi yang lebih baik. Itu fungsi dari fungsi kontrol manajer. Langkahnya bagaimana caranya supaya jadi manajer? Dengan melakukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali, tadi yang saya sebutkan, pada kelompok mereka, pada lingkungan, pada masyarakat dengan karakter yang lebih kuat setelah berbuat salah. Bukan malah tidak, tapi dia menyadari kesalahannya lalu dia kembali. Oke, dengan versi yang lebih baik. Seperti itu, restitusi. Restitusi itu langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang salah, ini saya ngelancang guru BK nih Pak, sangat. Oh gitu. Oke. Ini barangkali ada yang sama, pasti konsepnya sama. Menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang tidak disiplin, dia berbuat salah, kita stabilkan identitasnya. Maksudnya gimana? Saya tanya sama Bapak, kalau bikin salah itu rasanya deg-degan nggak? Takut nggak Pak? Takut ya? Pasti. Oh gitu ya. Pasti ada rasa takut, ada rasa bersalah. Dan kalau kita tekan, endingnya siswa akan malah lebih liar, berusaha menutupi kesalahannya seperti dengan berbohong dan lain sebagainya. Maka kita stabilkan identitasnya. Caranya yaitu kita mengadem-ademi istilahnya dengan mengatakan bahwa setiap orang tuh pasti pernah berbuat salah. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Bapak dan Ibu di sini mau membantu kamu kok untuk menyelesaikan solusi seperti itu. Atau mungkin misalnya ada laporannya anaknya misalnya pacaran. Bapak sama Ibu juga pernah semburan kamu nak. Bapak dan Ibu juga pernah pacaran. Intinya supaya anaknya itu yang tadinya takut, dia bisa stabil lagi. Ketika emosinya stabil, kita akan mudah untuk menggali informasi. Siswa tenang, bisa diajak mikir bareng, seperti itu. Distabilkan dulu identitasnya. Tahap yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah dia
tindakan yang salah, misalnya dengan menanyakan kepada siswa, menurut kamu tindakan itu salah? Nah, dengan pertanyaan seperti itu. Memang agak susah kalau diterapkan. Ini kan secara teori seperti itu, Pak. Secara teori tanyakan dulu, menurut kamu tindakan kamu itu salah atau tidak? Bertentangan atau tidak? Kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah kita bertanya pada siswa tentang keyakinan mereka. Misalnya dengan bertanya, Mas, menurut kamu orang yang baik itu seperti apa sih? Mas, kamu tuh nanti pengen dicap sebagai orang yang bagaimana sih? Endingnya adalah hasil akhirnya kita minta si siswa supaya muhasabah, refleksi. Iya ya, aku nggak mau dicap sebagai orang nakal ya. Saya nggak mau dicap sebagai orang. Intinya seperti itu. Itu langkah-langkah segitiga restitusi. Ayo duduk yuk. Lagi istirahat ya? Iya Bu, tadi saya istirahat. Udah makan belum? Udah sih tadi jajan gorengan. Waduh, enak banget pasti ya. Berarti udah makan ya? Ya, Alhamdulillah. Minum udah? Udah dong Bu. Oke, siap. Iya Mbak Ayu, ini hari ini kan Mbak Ayu Ibu panggil ke kantor. Ibu mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh? Boleh. Iya, ganggu waktunya nggak ya? Enggak Bu, saya lagi masih istirahat. Oke, sip. Jadi begini Mbak Ayu, tadi itu Ibu kan lagi jalan. Terus Ibu lihat Arini lagi nangis. Terus Ibu kan tanya sama Arini, Arini kenapa nangis? Kata Arini habis dibully sama Mbak Ayu. Apa itu benar? Enggak kok Bu, kayaknya orang saya cuman itu Bu nasehatin dia. Nasihatnya gimana coba? Saya cuman ngomong gini Bu, kan hari ini dapat nilai yang rendah, sedangkan saya tinggi. Terus hari ini malas atau nangis cuman gara-gara saya ngomongin, kamu nilainya rendah kayak gitu gimana mau sedepannya mau cerah? Pantesan aja, udah jelek ya. Juga itu lagi kecil. Jadi kamu bilang lagi gitu ke Arini. Gitu. Jadi masalah karena Ayu dapat nilai tinggi, jadi ketika melihat nilainya Arini rendah, Ayu jadi memberi semangat ke Arini kayak Iya gitu. Bu, saya cuma memberi semangat kok Bu. Gitu. Oke, Ibu bisa mengerti kenapa Ayu seperti itu. Pasti Ayu merasa senang ya bisa dapat nilai yang tinggi. Saya seneng Bu. Ada perasaan gimana? Bahagia, bangga dapat nilai tinggi? Bangga. Karena Ayu sudah berhasil mendapatkan nilai yang tinggi. Oh gitu, iya. Ibu dulu juga pernah kayak Ayu dapat nilai yang tinggi, jadi Ibu juga ngerasa senang ketika dapat nilai tinggi seperti itu. Ibu bisa mengerti hal itu. Cuma sekarang Ibu tanya sama Ayu, menurut Ayu kalau begitu perlakuan Ayu ke Arini betul atau salah? Kalau menurut saya betul-betul aja kok Bu. Karena saya cuma nasehatin. Kira-kira kalau menasehatin itu harus dengan cara yang bagaimana? Kalau saya kurang tahu Bu, tapi menurut saya itu sudah benar. Sudah benar. Tapi ternyata sampai Arini nangis, berarti bagaimana menurut Ayu? Kalau seperti itu kayaknya sepertinya salah Bu. Nah, maksud Ayu sebenarnya baik, mau menasehati, tapi caranya yang salah, kurang tepat kayak gitu. Tapi Ibu bisa mengerti kenapa Ayu seperti itu. Nggak apa-apa, nggak usah merasa bersalah atau gimana, karena setiap orang pasti pernah berbuat salah. Nah, sekarang Ibu tanya sama Ayu, menurut kamu itu sudah betul tidak? Menyalahi nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Poin mana coba yang dilanggar di keyakinan kelas kita? Kebersamaan atau? Kebersamaan, betul. Ada lagi nggak poin selain kebersamaan yang dilanggar? Saling menghargai. Betul, saling menghargai. Berarti Ayu paham ya? Kalau tindakan Ayu itu salah. Nah sekarang Ibu tanya lagi, kira-kira kalau sudah seperti itu, langkah apa yang mau Ayu lakukan? Mungkin saya seharusnya minta maaf ke Arini. Minta maaf ke Arini. Kira-kira kapan mau dilakukan minta maaf ke Arininya? Abis setelah ini nggak apa-apa Bu? Boleh. Nanti silakan Mbak Ayu ke Arini ya minta maaf. Kemudian sekarang tadi kan kata Mbak Ayu, Arini dapat nilainya kan lebih rendah dari Mbak Ayu. Kira-kira apa yang bisa Ayu lakukan untuk membantu Arini? Kalau begitu saya
membantu Arini dengan belajar, memberinya beberapa materi yang saya pelajari sama ujian tadi Bu. Oh, Ayu mau melakukan itu? Ya boleh. Oke, berarti itu disampaikan juga ke Arini ya. Nah, sekarang Mbak Ayu silakan ke Arini minta maaf, lalu sampaikan niat Mbak Ayu untuk membantu Arini supaya dapat nilai yang bagus. Bisa? Oke, Siap, Bu. sip. Silakan kembali ke kelas ya. Terima Iya. kasih. Silakan duduk. Arini dari mana? Dari musola. Dari musola. Habis sholat zuhur? Sudah sholat berarti? Alhamdulillah. Sudah makan belum? Belum. Oh, belum. Nanti habis ini jangan lupa makan ya, supaya nanti tetap sehat. Ya. Oh iya, ini Mbak Arini, tadi itu Ibu dapat laporan dari guru BK. Katanya hari ini Mbak Arini terlambat. Apa betul? Iya terlambat itu. Bangunnya siang. Bangunnya kesiangan. Tadi berangkat jam berapa hari ini? Jam 7. Jam 7 dari rumah Iya jam 7 dari rumah. sampai sini jam setengah 8. Waduh, itu setengah 8 sampai sini ya. Terus juga tadi dapat laporan katanya sepatunya warna merah. Betul. Ketukar sama kakaknya. Coba Mbak Arini jelaskan dong sama Ibu, ceritain kenapa Mbak Arini hari ini bisa sampai terlambat dan kenapa hari ini pakai sepatu merah. Ibu pengen dengar coba. Tadi malam Gitu. Berarti berawal dari bangun kesiangan karena malamnya habis main sama teman-teman. Mbak Arini senang kalau main sama teman-teman? Senang. Oh, senang banget. Iya, Ibu juga dulu kalau pas main sama teman-teman juga senang sampai akhirnya lupa waktu kayak gitu kan. Nah, itu main apa aja sama temennya? cuma nongkrong doang. Nongkrong doang, main game. Enggak, nyanyi lagu. Oh, nyanyi. Oh gitu. Arini suka nyanyi? Suka. Nah, suka nyanyi. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang kita sukai, memang kadang-kadang kan bikin kita lupa waktu. Kayak tadi Arini sampai jam berapa? Jam 11 malam. Akhirnya paginya kesiangan. Padahal Arini tahu kan hari di sekolah ini paling lambat berangkat jam berapa? Jam 7. Berarti kalau misalkan berangkat sampai sini jam setengah 8, betul apa salah? Salah. Arini sadar Arini salah. Salah. Oke. Kalau yang tentang sepatunya bagaimana? Salah juga. Salah juga. Harusnya pakai sepatu apa? Pakai sepatu warna merah. Berarti Mbak Arini sadar ya bahwa apa yang Mbak Arini lakukan itu salah. Kemudian sekarang Ibu tanya, Mas ingat nggak sama keyakinan kelas yang kita bikin? Kalau berarti kalau berangkat lambat dan tidak memakai sepatu sesuai ketentuan, menyalahi aturan yang mana? Keyakinan yang mana? Yang kedisiplinan gitu. Kedisiplinan, betul. Karena harusnya Sepatunya warna hitam, terus berangkatnya lebih cepat. ih, pinter sekali, Masya Allah. Nah, sekarang kalau dari Mbak Arini nih, kan sudah sadar nih kalau salah. Apa yang bisa Mbak Arini lakukan? Besok bangunnya lebih pagi, terus jangan main sampai larut. Betul, jangan main sampai larut malam, bangun harus lebih pagi. Yang soal sepatu bagaimana? Itu harusnya dipersiapkan dari malam untuk besok. Nah, dipersiapkan dari malam supaya paginya tidak semrawut, tidak gugup, betul. Nah, kemudian kira-kira selain itu apalagi yang bisa Mbak Arini lakukan? Mbak Arini mau berjanji? Berjanji supaya tidak mengulangi lagi? Bisa nggak? Bisa ya. Janji untuk? Bisa ya? Ya, yaudah sekarang berarti Mbak Arini kembali ke kelas. Selamat belajar lagi, jangan diulangi ya. Oke, sip. Tapi sebelum itu saya mau main tebak-tebakan dulu. Ini kita mau main tebak-tebakan. Silakan dijawab bersama-sama. Siapakah aku? Ya, dulunya aku hidup. Siapa Anda? Demikianlah pelaksanaan diseminasi budaya positif, keyakinan kelas, dan praktik restitusi yang telah saya lakukan. Berikut foto dan kelengkapan penunjang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, menjawab ya Pak. Ini dari bawah juga dijawab ya. Pertanyaan kedua. Siapakah aku? Punya profesi. Pak Mario. Ayo.
Atau langsung tiga-tiga saja? Langsung tiga-tiga saja ya. Oke, langsung tiga-tiga saja. Tiga kemana? Ya. Ada 3 kasus, ini adalah kelompok 1 kasus 1, kelompok 2 kasus 2, kelompok 3 kasus 3. Silakan bagi peran, siapa yang mau jadi guru, siapa yang mau jadi dua siswa. Kalau ternyata siswanya nanti silakan Bapak Ibu, kalau namanya cowok semua berarti diganti, boleh namanya. Silakan pakai name tag ini, ditulis namanya Bapak Ibu, kalau jadi guru berarti tulis guru. Silakan di konsep dulu mau bagaimana? 3 menit cukup ya. Menurut saya praktek restitusi ini jika dimasukkan ke dalam sekolah akan sangat efektif dan bekerja. Jadi murid bisa lebih mengetahui kesalahannya di mana dan para guru, dan juga bisa memperbaiki apa yang sikapnya menurutnya salah, seperti itu. Menurut saya praktek restitusi ini baik. Saya berharap semoga semua guru dapat melakukan praktek restitusi ini untuk sekolah. Demikianlah pelaksanaan diseminasi budaya positif keyakinan kelas dan praktik restitusi yang telah saya lakukan. Berikut foto dan kelengkapan penunjang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.